Yang pertama, terdapat satu laporan di Bawaslu Kota Manado. Bawaslu Kota Manado telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 013 pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan pelapor Muhammad Iqbal Musa yang pada pokoknya melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Manado nomor urut 1. Dengan hasil kajian laporan yang dimaksud pada pokoknya tidak dapat kita teruskan karena tidak terpenuhinya unsur menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sehingga laporan tersebut tidak kami tindak lanjuti. Kemudian bahwa jajaran Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan di beberapa kecamatan sekota Manado sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon pada kegiatan pasar murah yang berdekatan dengan kegiatan kampanye dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kota Manado, kegiatan pasar murah tidak berbarengan dengan kegiatan kampanye dari pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1. Kemudian yang selanjutnya ada terkait dengan laporan TSM di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dilaporkan oleh pelapor bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima laporan pelanggaran TSM tersebut pada tanggal 2 Desember 2024. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan putusan nomor 01 dan seterusnya dianggap dibacakan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya diajukan oleh pelapor terjadi di 9 kecamatan dari 11 kecamatan sehingga telah memenuhi 50% sekota Manado, namun bukti akuo tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan calon berupa menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih. Sehingga dari uraian pelanggaran tersebut bukanlah merupakan objek pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM. Bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan laporan tersebut diputuskan menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti. Nah, dalam hal ini kami mengajukan bukti PK 3012 3 sampai dengan 34. Untuk selanjutnya izin yang mulia akan disampaikan oleh sahabat saya Koordif Hukum. Oke, silakan. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya kami teruskan bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan mobilisasi ASN, P3K, THL, Ketua Lingkungan, pegawai BUMD, dan staf khusus wali kota. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Jadi untuk netralitas ini yang mulia, kita ada total 8 laporan yang kami tangani di Bawaslu Kota Manado. Terdapat 2 laporan netralitas ASN yang kami teruskan ke BKN, tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan balasan dari BKN atau hasil tindak lanjut. Yang kedua terkait Ketua Lingkungan, dari 4 laporan yang kami tangani, 3 laporan kami sudah mendapatkan tindak lanjut, 1 laporan sampai hari ini kami belum mendapatkan hasil tindak lanjut dari PJS Wali Kota. Selanjutnya untuk PDAM, Perumda, itu PDAM yang mulia ada 1 laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memiliki unsur yang mulia. Selanjutnya yang terakhir staf khusus Wali Kota Manado ada 1 laporan juga sama tidak bisa kami tindaklanjuti. Yang terakhir yang mulia bahwa pemohon yang pada pokoknya mendalilkan politik uang atau money politik terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1. Ini ada di halaman 24 angka 45 sampai 50. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Manado menerangkan sebagai berikut. Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Total laporan untuk money politik kita ada 7 laporan yang mulia yang kami tangani. Terdapat 2 laporan yang diteruskan menjadi laporan kepolisian di tingkat penyidikan. Juga sudah dikeluarkan SP3 dengan alasan daluarsa karena memang pada saat dipanggil klarifikasi oleh penyidik tidak bisa hadir yang mulia. Jadi statusnya sampai 14 hari masa penanganan daluarsa. Terdapat 1 laporan tidak bisa kami tindak lanjuti yang mulia karena waktu penyampaiannya daluarsa kepada kami. Begitu. Baru selanjutnya ada laporan yang juga tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.
Oke. Cukup? Demikian Yang Mulia. Ya, baik. Terima kasih. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Ya, Dalam pokok permohonan bahwa pihak terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak terkait. Keterangan pihak terkait terhadap program pasar murah bahwa berkaitan dengan program pasar murah sebagaimana pokok permohonan pemohon, maka pihak terkait memberikan keterangan bahwa di awal pokok permohonannya terkait dengan program pasar murah pada halaman 13, pemohon menyampaikan dalil permohonan dengan judul pasangan calon nomor urut 1 adalah petahana yang telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat 3 dan sanksinya pembatalan sebagaimana calon adalah tidak tepat dengan kerangka berpikir yang prematur. Oleh karena pasal 71 ayat 3 dianggap dibacakan. Seterusnya bahwa ketentuan dalam pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 Undang-Undang Pemilihan tersebut ketika ditelaah berada dalam bab 11 tentang kampanye dan bagian kelima tentang larangan dalam kampanye. Artinya, penggunaan ketentuan pada pasal tersebut yakni dalam konteks kampanye. Dalam permohonan akuo, pemohon tidak menunjukkan, menjelaskan, dan menguraikan apakah terdapat suatu bentuk kampanye dari kegiatan pasar murah yang dilaksanakan. Sedangkan berdasarkan definisi kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Pemilihan, yaitu kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Bahwa faktanya juga pihak terkait pada masa kampanye tidak pernah mendatangi lokasi pasar murah dan melakukan kegiatan kampanye, yaitu berupa penyampaian visi, misi, dan program, baik penyampaian verbal secara langsung kepada masyarakat, ajakan memilih maupun membagikan bahan kampanye dan atau alat peraga kampanye. Bahwa seluruh dalil terkait pasar murah yang disampaikan pemohon ya merupakan... itu yang mengenai pasar murah yang terusnya dianggap dibacakan. Ya, Terus, izin majelis, untuk pasar murah ini sudah dilaporkan oleh atas nama Muhammad Iqbal Musa di Bawaslu Kota Manado, ya, dan laporan dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. oke. Ada di bukti PT 6 dan Ya. PT 7 majelis. Ya, kemudian Juga dalil berikutnya. Juga terkait pelanggaran administrasi TSM juga sudah dilaporkan di Bawaslu oleh pemohon, dan hasil kajian dari Bawaslu bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil. Minta maaf, syarat material. Itu bisa dilihat dalam bukti PT 8. Oke. Terus, Bahwa terkait dengan konflik kepentingan PJS Wali Kota Manado adalah hal yang abstrak dan tidak mendasar untuk ditanggapi lebih jauh. Mengingat pemohon juga tidak melampirkan bukti pendukung dan tidak menguraikan secara konkret hubungannya dengan hasil perolehan suara, bahkan tidak pernah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu jika memang hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran pemilihan. ya, Bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan adanya kesamaan lokasi antara kegiatan pasar murah dan kegiatan kampanye pihak terkait sehingga terindikasi adanya kampanye terselubung adalah hal yang mengada-ada, cenderung dipaksakan, dan tidak mendasar. Karena pada dasarnya tidak ada aturan yang melarang kegiatan kampanye dilaksanakan berdekatan dengan kegiatan pasar murah. Selain itu juga, seluruh kegiatan kampanye pihak terkait telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bukti PT 9 sampai PT 22, majelis. ya, Dan di setiap kegiatan kampanye, pihak terkait selalu mendapatkan pengawasan dari pihak Bawaslu. Jika kemudian pemohon mendalilkan adanya kampanye terselubung, seharusnya pemohon bisa menjelaskan seperti apa wujud konkret dari kampanye terselubung tersebut, atau setidak-tidaknya ditemukan pelanggaran atau kampanye terselubung dalam tanda kutip oleh instansi berwenang yaitu Bawaslu dan jajarannya pada setiap kegiatan kampanye pihak terkait yang berdekatan dengan kegiatan pasar murah. ya. Yang terakhir money politik saja. Ada enggak itu? Siap majelis. Untuk keterangan pihak terkait terhadap politik uang yang terjadi secara TSM, Ya, bahwa dalam halaman 24 angka 45 pokok permohonan, pemohon menyebutkan telah membentuk tim pemenangan yang dibuktikan dengan P50 dan P51. Setelah pemohon melakukan insagi terhadap bukti pemohon, ternyata grup WA dalam tanda kutip Kopassus sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti pemohon bertuliskan keluarga Tuminting dan keluarga Wenang yang sangat tidak mendasar, kemudian disimpulkan sebagai grup WA tim pemenangan pihak terkait. Mengingat siapa saja dapat membuat grup WA
Seharusnya pemohon dapat menjelaskan korelasi grup WA yang dimaksud dengan aktivitas tim pemenangan sehingga tidak relevan untuk ditanggapi lebih jauh. Iya, terakhir petitumnya, silakan. Siap majelis. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan KPU Kota Manado nomor 533 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024. 3. Menyatakan sah dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor 534 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024. 4. Menyatakan sah dan tetap berlaku surat keputusan KPU Kota Manado nomor 887 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian keterangan pihak terkait sudah ditandatangani oleh kuasa hukum pihak terkait. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Pemohon tidak memiliki legal standing karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah 4,4% dari yang seharusnya hanya 1,5%. Sebab jumlah penduduk Kota Manado 464.808 jiwa. Jadi berapa tadi 44%? 4,4% Yang Mulia. 4,4%. Siap. Ya. Terus C. Permohonan pemohon tidak jelas, obscure label. kabut. Ya. Karena pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan versi pemohon dengan hasil termohon. Kemudian yang kedua dalam pokok permohonan. A. Hasil pemilihan sesuai dengan surat keputusan KPU Kota Manado nomor 887 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wali kota Manado berdasarkan D. Hasil Kabupaten Kota T7 dengan tabel sebagai berikut dianggap dibacakan. Ya. B. Diskualifikasi pihak terkait. Dalil pemohon meminta agar paslon nomor urut 1 didiskualifikasi sebagai calon wali kota dan wakil wali kota berdasarkan Undang-Undang Pemilihan pasal 71 ayat 3 dikenai sanksi pembatalan atau diskualifikasi. Bahwa untuk menuju ke sana pembuktiannya harus berada dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu pada saat menerima laporan.